Nah, silakan ya. Saya muskilah kenapa Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dia siwak ataupun sebagainya, tapi Nabi mengarah beliau untuk berada di rumah. Jadi beliau tidak mendapat kelebihan berjamaah. Nah, kita tunda jawabannya. Insyaallah nanti kita sebutkan. Mohon diingatkan ya. Nah, di sini karenanya Nabi SAW memerintahkan orang yang memakan thaum, ya, makanan yang berbau seperti bawang merah, bawang putih yang masih mentah, ya. Dan ini kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Mesir, makan bawang merah mentah dengan daunnya biasanya. Kalau orang kita jarang, mereka memakan yang sudah matang, setidaknya setengah matang, sudah dimasak. Ada memakan bawang merah mentah, bawang bombay, tidak ada ya. Di Mesir hampir menjadi kebiasaan, dan saya pun sempat terbawa ini juga, sebab nikmat juga rupanya. Dan baik untuk kesehatan ya. Bawang merah itu baik untuk kesehatan, terutama bila dimakan dalam keadaan mentah. Bawang putih juga baik dan sangat baik untuk pencernaan. Jadi yang punya problem dengan pencernaan silahkan memakannya mentah-mentah. Mentah-mentah itu artinya dijadikan lalapan ya, dimakan tanpa dimasak. Tapi usahakan tidak pada waktu-waktu perkumpulan. Contoh, kalau katakanlah hari Ahad, Sabtu atau Ahad, ya, makan pagi hari, sebab antara sholat subuh dengan duhur masih panjang. Jangan makan ketika maghrib. Sebab apa? Sebentar lagi sholat Isya. Nah, silahkan dimakan, tidak apa-apa. Di sini orang Mesir hampir setiap hari, pagi, siang, sore, malam, lalapannya adalah bawang yang masih ada daunnya. Jadi bawang yang baru belum begitu besar dengan daunnya sekali. Nah, ini kebiasaan ini mungkin tidak menjadi cobaan bagi kita, tapi bagi orang-orang Mesir mungkin menjadi cobaan. Dan karena Nabi SAW memerintahkan orang yang makan bawang putih dan bawang merah ini atau jenis-jenis makanan yang lain yang berbau untuk menjauhi masjid, sehingga dia melaksanakan sholat di rumahnya, dan dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dan bagi para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, maka mereka mengatakan gugurnya kewajiban seorang yang makan bawang merah atau bawang putih tanpa disengaja sebagai hilah agar tidak diwajibkan sholat berjamaah. Hilah tahu ya, hilah itu alasan. Mohon yang dekat dengan jendela untuk membuka jendela ya, cukup panas. Jadi apabila seseorang memang saatnya makan, kemudian dia terlupa memakan bawang merah, bawang putih yang masih mentah, mungkin pesan masakan ketika sholat maghrib, tetapi ternyata bawang merah, bawang putihnya belum begitu matang, maka apa? Maka di sini dia tidak berdosa ketika dia tidak melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bagi yang mewajibkan sholat berjamaah. Bagi yang namun dia tetap kehilangan pahala melaksanakan sholat berjamaah. Dia tidak seperti halnya dalam puasa. Apabila seseorang terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, kemudian dia sakit, ya, maka sekalipun dia tidak berpuasa, dia tetap terhitung pahala puasa, karena yang menghalangi dia untuk berpuasa adalah sakitnya. Demikian pula ibadah yang lain, sholat tahajud. Seseorang terbiasa sholat tahajud, tapi dia sakit sehingga dia tidak melaksanakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala sholat tahajud sekalipun dia tidak melaksanakan sholat tahajud karena sakit, udzur ini. Tapi khusus untuk masalah kita ini, yaitu masalah basal dan thaum, seseorang tidak diwajibkan sholat di masjid, berjamaah di masjid, dan dia diharuskan sholat di rumah, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Dan bahkan apabila seseorang dengan sengaja, ini bagi yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid, dengan sengaja memakan bawang merah dan bawang putih sebelum pergi ke masjid, maka dia tetap berdosa, karena dia karena perbuatan tersebut menjadi hilah bagi dia atau akal-akalan dia untuk terbebas dari kewajiban. Dan ini mirip seperti seseorang yang ingin menggauli istrinya di bulan Ramadan, kemudian dia pergi safar. Ingin menggauli istrinya di bulan Ramadan, kemudian dia safar. Memang betul orang yang musafir tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi ketika dia
meniatkan atau berniat untuk safarnya ini niatnya adalah karena agar dapat tidak berpuasa, untuk dapat menggauli istrinya, maka dia terkena hukuman apa? Melakukan hubungan di tengah bulan Ramadan karena kepergiannya itu adalah hilah. Kepergiannya adalah hilah dan dia berdosa. Nah, coba disampaikan. Tadi yang pasal larangan makan bawang putih dengan kaitan sayur. Kaitannya? Kaitannya ada sebagian sayur yang memang bau. Jadi bawang merah, bawang putih itu juga jenis bakul, yaitu jenis tanaman yang memang sejenis rumputan. Antum coba taburkan saja di tanah, dia akan tumbuh begitu saja. Bahkan serai, katakanlah, serai pun berbau, cuma baunya sedap, ya. Tapi mungkin di beberapa tempat bau serai tidak sedap. Jadi di sini terkadang kita juga terikat dengan ada kebiasaan masyarakat. Kebiasaan di Melayu, seseorang pergi ke masjid, tercium bau durian dari mulutnya, tidak masalah. Masalah. Baik, katakanlah daun sirih ya, apa? Di Indonesia nggak masalah. Malah diminta lagi mana duriannya. Nah, Di Malaysia yang masalah. baik, katakanlah ala fard. Kita katakan ala fard, artinya katakanlah seseorang yang tercium bau durian tidak masalah di Malaysia. Tetapi di UAE mungkin menjadi masalah. Ya. Sebab apa? Di UAE ini bukan hanya orang Melayu. Ada orang Afrika, ada orang Middle East, kemudian Eropa dan seterusnya yang mereka sama sekali anti dengan bau durian. Ya. Maka hukum sholat di UAE, masjid di UAE bisa menjadi makruh, tidak seperti di masjid kampung. Padahal hanya berbeda area, masih di dalam Malaysia, tetapi sudah berbeda hukum. Dan ini dikembalikan kepada ada. Demikian pula serai, katakanlah bau serai, yang biasanya kita bisa menerimanya. Atau mungkin lebih mudahnya Pak, minyak angin, minyak gamat, bau. Minyak kapak, mungkin minyak kapak, atau minyak apa ya, yang balsem, balmnya. Apabila itu digunakan di kampung mungkin tidak menjadi masalah, tetapi apabila digunakan di UAE bermasalah. Maka di sini hukumnya di kampung dengan di UAE mungkin sudah berbeda. Ya. Dan lebih selamatnya seseorang ketika sholat tidak menggunakan berbagai macam bau yang bisa menyebabkan orang lain terganggu dengan baunya. Nah, ini sebentar lagi jamaah haji berangkat. Mungkin ada di antara keluarga yang belum berangkat, besok baru berangkat. Mohon dipesan untuk tidak menggunakan balsam ketika pergi ke masjid. Kalau memang sakit, maka udzur untuk tidak sholat di masjid. Ya. Kalau masuk angin, bisa mencari cara lain untuk menyembuhkan masuk anginnya dengan seko. Orang kita sebut seko. Seko itu tempat yang terbuat dari karet, kemudian diisi dengan air panas dan ditutup. Ini ramah bau ya, tidak tercium baunya sama sekali. Ya mungkin hanya bau karet saja yang tercium. Nah, itu bisa digunakan untuk menghilangkan angin. Diletakkan hangat. Kalau di farmasi biasanya berwarna biru. Ya, bisa nanti bisa diletakkan, bisa direbus, bisa diletakkan peti ais. Kalau ingin panas, ingin sejuk, letakkan peti ais untuk kompres. Kalau ingin panas, direbus. Kemudian digunakan untuk menghangatkan bagian tertentu. Nah, itu lebih aman daripada menggunakan balm atau menggunakan minyak kampak dan seterusnya. Sebab orang-orang Arab, orang-orang lain selain Asia tidak terbiasa mencium bauan tersebut. Ya. Nah, mungkin yang kaitan yang soalan tadi, katanya apa kaitan hadis yang tadi fawajadalah hari had yang wa utiya biqadri fi hadra min yaqul. Mungkin yang Nabi SAW sebut fa inni unaji man la tunaji. Maksud Nabi SAW nak beritahu bahawa dia sedang bermunajat kepada Allah SWT, sebab itu dia tak makan makanan yang berbau tadi, sayur-sayuran yang berbau tadi.
Bisa juga. Sebentar ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh al-akh, kul fa inni unaji man la tunaji. Yang dimaksud di sini adalah malaikat. Wa qad jaa 'inda Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Astahi min malaikatillahi wa laysa bimuharram." Riwayat yang lain dari Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Astahi min malaikatillah." Jadi kenapa beliau tidak memakannya? Karena beliau malu terhadap malaikat Allah, wa laysa bimuharram, dan hukumnya tidak haram. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, fa inni lastu ka ahadin minkum. Aku bukan seperti salah seorang di antara kalian. Inni akhafu an udhiya sahibi. Aku khawatir dengan aku memakannya aku akan menyakiti sahabatku. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tentu larangan apa? Mendatangi masjid bagi seseorang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau makanan yang lain yang berbau semisalnya. Dan itu disebutkan pada yang kedua. Yalhaqu bihadhil asya kullu dhi raihatin karihah. Dikiaskan kepadanya, kepada hukum larangan ini, larangan mendatangi masjid bagi yang memakan bawang merah dan bawang putih ini, kepada apa? Setiap makanan yang memiliki bau. Kullu dhi raihah. Bahkan bukan hanya makanan, asya. Seperti tadi saya katakan balsam, ya, atau minyak kampak atau minyak apa yang lain yang karihah, yang dibenci. Karena apa? Karena di sini yang tersakiti ada dua orang. Yang pertama malaikat, yang kedua jamaah. Jadi kalau seseorang makan bawang merah dan bawang putih dan dia mendatangi masjid, sholat di masjid itu bukan hanya ada manusia, tetapi malaikat pun ikut sholat berjamaah. Dan karena Nabi pernah mengatakan, ala tastahyu min sufufil malaikah, tidakkah kalian malu dengan saf yang dibuat oleh para malaikat? Yang mana para malaikat itu kalau bersaf lurus. Dan itu menunjukkan bahwa adanya jamaah dari golongan malaikat yang ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Dan beliau juga di sini menyebutkan, Syekh Bassam, beliau menyebutkan juga menyinggung sedikit tentang bau rokok. Dan ini bala, ya, bala cobaan bagi kaum muslimin. Ya, alhamdulillah kita di Malaysia ini cukup terhindar dari bau rokok. Ya. Dan kita sangat sedih sebab di Indonesia rokok ini masih lebih beredar dibandingkan di Malaysia. Ya, di bus-bus, di public area, di ruang makan. Ya. Untuk di Malaysia ini lumayan, bisa kita katakan lumayan. Meskipun di beberapa tempat, terutama ruangan ber-AC, mereka masih merokok. Ya. Terutama pada masa-masa waktu makan. Dan ini sepatutnya seseorang berpikir apabila dia merokok, dicoba oleh Allah SWT, masih mempunyai kebiasaan merokok, ketahuilah bahwa dari menghirupnya ini akan mengeluarkan bau busuk yang tidak disukai oleh orang lain yang tidak merokok. Maka apa? Maka hendaklah seseorang yang hendak ke masjid tidak apa? Tidak merokok. Setidaknya kalau dia selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama 5 kali dalam satu hari, maka setidaknya ini mengurangi kesempatan dia untuk merokok. Katakanlah dia hendak merokok setelah makan malam, ya, setelah sholat maghrib pesan makanan, dia mau makan malam, dia makan malam. Begitu makan, biasanya orang merokok apa? Kapan? Selepas makan. Dia mau merokok, diingatkan oleh istrinya, bang, sekejap lagi adzan isya. Tidak jadi merokok. Menghentikan rokoknya, akhirnya apa? Bisa terbebas dari rokok. Dan itulah salah satu keuntungan seseorang menghidupkan sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga,
makruh hukumnya. Dan di sini dipertegas oleh Syekh bahwasanya hukum memakan makanan tersebut makruh. Dan makruhnya ya ikhwah hanya ketika hendak sholat, itu saja. Karena saya katakan tadi, apabila waktu antara sholat dengan memakan makanan tersebut jauh, maka di sini boleh baginya untuk memakan makanan tersebut, karena makanan ini halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena saya mengatakan liman alaihi hudur as-shalah fil masjid. Bagaimana dengan wanita yang tidak diwajibkan untuk menghadiri salat di masjid? Kalau dia ingin pergi ke masjid, maka hukum memakannya menjadi makruh. Tapi kalau dia tidak ingin salat di masjid, atau dia mengutamakan untuk salat di rumah tepat pada waktunya agar tetap mendapatkan pahala berjamaah di masjid, maka dia tetap diperbolehkan apa? Memakannya. Dan tidak makruh baginya. Cuma mungkin perlu diperhatikan seandainya dia berjamaah dengan katakanlah ibunya, kakaknya, adiknya, maka hukum memakannya menjadi makruh karena adanya jamaah tersebut. Dan ingat, bukan hanya ada jamaah dari manusia, tapi juga ada jamaah dari golongan malaikat. Sekalipun malaikat tidak berjenis ya, tidak ada betina jantan ya, mungkin dari golongan jin, tapi tidak disebutkan bahwa jin suka atau tidak suka dengan bau-bauan. Dan makruhnya seseorang untuk memakan makanan di atas adalah agar dia tidak tidak terlewat dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian yang keempat, hikmah dari larangan mendatangi masjid adalah agar tidak menyakiti malaikat maupun orang jamaah yang hadir di masjid tersebut.